dengan jumlah baris yang ada. Jadi kan kita punya 5 baris, K1, K2, K3, K4, K5. Sementara kalau kita melakukan ketentuan seperti optimasi pada yang awal itu, kita hanya perlu membuat 3 garis. Nah, jadi nggak sama kan, 3 dibanding 5. Otomatis itu nggak balance, jadi itu belum maksimal. Ya, akhirnya kita harus melakukan 2 kali tahap optimasi. Jadi kita melakukannya 2 kali. Jadi setelah kita optimasi, dioptimasi lagi. Nah, caranya gimana sih mengoptimasi tahap 2 ini? Setelah kita melakukan tahap 1, yang tadi ini hasilnya ya, 8.26 adalah hasilnya. Kita melakukan optimasi pada tahap 2. Tahap 2, jadi 8.27 adalah hasil untuk optimasi pada tahap 2. Caranya gimana? Yang pertama, ini ada 4 nih caranya. Yang pertama, dikurangi dengan angka yang paling kecil yang tidak terkena garis. Jadi teman-teman bisa lihat. Nih, di garis ini, garis dari mulai K2 pada T2. Angka 1 ya, bisa dilihat ya. Angka 1, 1, 1, terus 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Teman-teman lihat semua ya, di situ ada angkanya di situ. Nah, angka ini yang paling kecil yang mana, itu akan mengurangi keseluruhan angkanya ini. Jadi teman-teman lihat, oh yang paling kecil ini adalah angka 1. Jadi yang dalam kurung ini angka 1. Ini maksudnya di jawaban soal ini ya. Karena untuk soal yang lain bisa saja ini berbeda. Untuk soal ini di angka 1 yang paling kecil. Nah, otomatis semuanya ini akan dikurangi oleh angka 1. Seperti itu cara yang pertama, angka 1. Nah, semua dikurangi dulu angka 1. Terus juga jadi setelah dikurangi 1, semua angka yang dilalui 2 garis ya. Angka yang dilalui 2 garis maksudnya gimana ini loh? Angka teman-teman bisa lihat nggak? K1 T1 yang angka 3 sama K1 T5 ini loh, angka 1. Dia kan dilalui oleh 2 garis. Itu juga harus dikurangi 1. Jadi ya, dikurangi 1 tuh dari tahap yang pertama tadi. Jadi juga dikurangi 1. Jadi pojok-pojokan ini dikurangi 1 dari yang pertama tadi. Hasilnya adalah 3 dikurangi 1 ada 3 ini 3 ini ya. 3 ini jadi seperti ini. Di sini ngerti nggak? Maksudnya yang pojokan ini ngerti nggak? Karena saya nggak yakin ini pointer saya kelihatan nggak teman-teman dari teman-teman di sana. Mbak Ari, Mbak Rita bisa ngelihat pointer saya nggak? Ketika saya buat pointer ini kelihatan nggak di sana? Soalnya tadi katanya Mbak Vivi katanya nggak kelihatan ya kalau misalnya pointer saya di mana itu. Halo semuanya. Mbak Titin, kelihatan nggak sih pointer saya? Oh kelihatan. Oh ya sudah, kalau kelihatan syukurlah kalau kelihatan. Soalnya tadi katanya Mbak Vivi nggak kelihatan, jadi saya pastiin dulu kelihatan apa enggak. Jadi saya jelasinnya enak ya. Gini, jadi yang ketiga tadi ini bisa dijalin ya. Oh, oke. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oh iya Mbak Ari. Syukurlah kalau kelihatan. Tadi saya khawatirnya nggak kelihatan, jadi saya ganti-ganti pointer tadi supaya bisa kelihatan ke teman-teman semuanya. Di sini ketika kita ini adalah hasil akhir ya teman-teman ya. Hasil akhir yang 8 tabel 8.27 ini adalah hasil akhir dari optimasi tingkat yang kedua. Jadi kita lihatnya di sini sebenarnya dari 4 ini intinya cuma 2. Kita lihat dari yang enggak ada garisnya sama yang enggak dilalui oleh 2 garis ya, yang dilalui oleh 2 garis. Oke. Sepertinya di sini saya sedikit melakukan kesalahan ya. Di sini saya sedikit melakukan kesalahan untuk teman-teman semuanya. Coba diperhatikan lagi. Tahu nggak kesalahan saya di mana di sini? Ada yang bisa itu nggak? Ada yang bisa ngoreksi nggak? Kesalahan saya di mana di sini? Oke, betul sekali Mbak Helen. Ya. Betul sekali. Di situ kesalahan saya. Jadi di sini saya juga bisa salah ya. Teman-teman bisa bantu saya untuk mengoreksi kalau saya salah. Di sini ini loh, salah saya di sini. Jadi semua angka yang melalui 2 garis ini
yang angka 3 sama angka 1 ini ya, angka 3 sama 1 ini bukannya dikurangi tapi ini ditambah ya. Nanti akan saya koreksi dulu, baru akan saya kirim ke teman-teman semua yang fix jadinya kayak gimana. Intinya di sini ditekankan lagi, saya ulangi lagi ya untuk cara yang ini, yang di dalam kolom ini yang nggak dilalui garis, istilahnya angka yang nggak dilalui garis ini akan dikurangi dengan 1, sementara angka yang dilalui 2 garis akan ditambah 1. Sedikit membingungkan ya di sini ya. Jadi pegang intinya aja. Jadi yang ini yang 3 sama yang 1 ini akan ditambah 1, sedangkan yang lainnya ini, nah ini ya, ini akan dikurangi 1. Nah, 1 itu dari mana? 1 itu dari angka yang paling kecil yang tidak dilalui garis. Di sini angka yang paling kecil adalah angka 1 kan? Jadi kan cuma ada angka 1 dan angka 2. Jadi yang paling kecil adalah angka 1. Jadi seluruhnya ini dikurangi dengan 1. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah baris yang tidak dilalui oleh garis tadi. Dikurangi 1 semuanya. Jadi ada yang 0 dan tinggal 1, ada yang tinggal 1, ada yang 0 gitu. Nah, sedangkan yang pojok-pojokan ini ditambah dengan 1. Dari tahap yang awal tadi ditambah dengan 1, 3 tambah 1, 4. Nah, 1 tambah 1, 2 ya. Di sini saya melakukan kesalahan di situ tadi. Ya. Situ koreksinya kayak gitu. Sedangkan yang lainnya itu biarkan saja. Jadi untuk yang lainnya itu dibiarkan saja, nggak dirubah-rubah. Yang lainnya nggak dirubah-rubah. Cuma yang berubah adalah yang nggak dilewati garis sama yang dilewati oleh 2 garis, itu yang berubah. Ini adalah tahap optimasi kedua ya. Tahap optimasi kedua ini diingat lagi ketika garis pada tahap optimasi pertama tidak sama dengan jumlah baris yang kita miliki, otomatis kita harus melakukan yang namanya tahap optimasi kedua. Karena kalau tidak sama berarti dia tidak optimal ya. Di sini kita teruskan lagi ke yang selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita ngelakuin apa sih? Setelah itu kita buat lagi garisnya. Kan tadi kita udah hasil yang baru nih, udah menggunakan dapat hasil yang baru nih dari optimasi yang kedua. Nah, setelah itu kita lakukan lagi deh kayak yang tadi pertama kali kita lakukan itu. Kita cari angka nolnya yang mana, dan semuanya tuh harus bisa, angka nolnya tuh harus dilewati oleh garis. Tapi garisnya sekali lagi nggak boleh namanya diagonal, harus vertikal atau horizontal. Jadi di sini kita lakukan garis, kita pilih aja yang vertikal gini kan. Yang horizontal ini. Yang ke-1 seret, yang ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Jadi kita punya 5 ya. Kita punya 5 garis dan kita juga punya 5 baris. Nah, ini barulah ini sudah optimal. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk penugasan karyawan-karyawan kita. Nah, kita kembali setelah itu kita lihat kan tadi kita pilih nih yang 0 yang mana, yang K1 ini nolnya yang ini, yang T2. Ya udah T2 dulu aja, di yang T2 tugas kedua dilakukan oleh karyawan yang pertama. Terus kayak gini, setelah yang karyawan kedua dia ngerjain yang mana ya, oh ternyata dia nolnya bisa semua. Kalau gitu cobalah pilih yang ini aja lah, T1 aja lah, dia ngerjain yang tugas pertama aja lah kayak gitu. Itu kan tergantung manajernya juga ya. Nanti manajernya mau K2 ini ngerjakan yang terakhir juga nggak apa-apa, karena nilainya udah 0 gitu, nggak masalah kalau itu. Nah, terus yang K3 ini yang dia mengerjakan yang tugas ketiga, yang keempat dia mengerjakan tugas yang keempat, yang kelima ya dia yang kelima ya. Jadi sekali lagi ini nggak ada ketentuan harus kayak gimana bentuknya, ketentuannya cuma satu. Ini pokoknya kita sekarang ini suka sekali sama angka 0, jadi yang 0 itu yang mana, itu yang akan dipilih, karena 0 itu mencerminkan sesuatu yang optimal, karena dia itu lebih cepat istilahnya kan. Ini kan ukurannya jam kan, ketika dia 0 berarti kan perbandingannya setelah yang lain, teman-teman yang lain ini dikurangi oleh dia, otomatis dia adalah yang paling cepat. Jadi angka 0 ini sudah yang paling optimal, yang paling bagus gitu loh. Jadi kita pilih angka 0 nya yang mana. Kayak gitu saja sih sebenarnya konsepnya di sini seperti itu. Jadi kita harus melakukan yang namanya 4 tahap tadi. Ingat-ingat ya, 4 tahapnya itu apa aja: pengulangan per baris, pengulangan per kolom, terus optimasi, sama terakhir adalah penugasannya. Kayak gitu. Dari yang KB3 ada yang mau tanyain nggak? Atau masih ada yang masih bingung nggak? Tadi ada yang saya ada kesalahan di situ tadi. Yang kesalahan saya sudah dikoreksi sama Mbak Helen, itu Mbak Helen udah tahu di mana. Jadi teman-teman, misalnya nanti saya ngomong apa jangan semua diterima ya.
Ini dicek juga sama bukunya kira-kira bener apa enggak saya ngomongnya gitu. Oke. Dari sini biar saling mengoreksi. Saya lanjutkan ya. Di sini kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi ke yang kegiatan belajar 4. Di sini waktu kita juga tinggal so far 20 menit something lah ya, 20 menit berapa detik gitu waktunya. Kita langsung masuk ke kegiatan belajar yang keempat. Di sini yang tadi kan minimalisasi ya. Gimana yang tadi kita gimana caranya, kan tadi kita ngomongnya karyawannya yang paling cepat selesainya aja. Jadi kita maunya kan paling cepat selesai, berarti biayanya pasti lebih kecil kan istilahnya. Kalau kita logikanya kalau kita sebagai seorang manajer, kita mau semuanya tuh jadi karyawannya itu yang paling cepat ngerjainnya tadi kan. Nah, di sini ini enggak. Di sini yang model maksimalisasi ini kita maunya itu kita lebih melihat pada outputnya. Kalau yang tadi minimalisasi itu kita melihat adalah hasil akhirnya ya, tolak ukurnya itu kan, tadi jamnya itu. Nah, kalau ini kita menggunakan yang namanya maksimal outputnya. Jadi semuanya itu angkanya sebenarnya sama kayak yang awalnya tadi, cuma dia memiliki perbedaannya di sini. Jadi perbedaannya dia di sini. Perbedaannya itu sebelum dilakukan pengurangan baris, jadi sebelum kita melakukan tahap pertama tadi dikalikan -1 dulu. Ini ada ketentuannya. Ketentuannya kayak gitu. Semuanya itu dikalikan -1 dulu. Di sini saya rangkumin ya. Saya kasih yang tadi itu kan kita hanya mengerjakan yang 2 sampai yang kelima tuh, yang diminimalisasi. Nah, untuk maksimisasi kita ketambahan 1. Yang pertama ini dikalikan -1 dulu, terus dilakukan pengurangan per baris, pengurangan per kolom, terus step tes optimasi, dan yang terakhir adalah penugasan. Perbedaannya hanya di sini saja ya. Pertambahan di awal pertama kali itu. Kita langsung main di contoh aja ya, biar lebih mengerti di sini. Nah, ini contohnya adalah PT Surya. Di sini nih PT Surya nih, dia setiap karyawannya itu di sini. Ini kan kita mainnya di output nih. Tadi kan kita mainnya di itunya, di inputnya ya. Kita mainnya prosesnya. Ini kita lihatnya di output nih, di output. Dimana kita maunya dilihat di output. Nah, contohnya ini di penjualannya. Output kan produk pastinya kan, produk. Jadi di penjualannya, di marketingnya gimana? Kayak gitu. Misalnya ini contohnya di sini adalah setiap karyawan itu dapat memasarkan produk perusahaan, namun marginnya atau dalam rupiah itu berbeda-beda, disajikan pada tabel berikut. Teman-teman semuanya udah ngerti margin kan? Margin selisih ya. Ini ada di pelajaran manajemen pemasaran di Mbak Ayu ya, di pelajarannya Mbak Dia Ayu. Otomatis sudah paham semuanya ya mengenai konsep margin itu bagaimana. Jadi margin itu adalah selisihnya itu seperti apa gitu ya. Saya langsung masuk ke sini. Jadi marginnya itu atau perbedaannya ini kalau dirupiahkan, ini sebenarnya dalam rupiah ya, datanya ini sebenarnya dalam rupiah, cuma kita sederhanakan saja. Jadi 20 ini sebenarnya 20.000. Jadi 25 ini sebenarnya 25.000, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kayak gini nih. Ini cuma hanya disederhanakan saja biar nggak terlalu banyak 000-nya, kita buat sederhana saja. Seperti yang telah tadi saya katakan, perbedaannya dengan minimalisasi adalah untuk pertama kali dikalikan -1 semuanya. Semuanya ini dikalikan -1. Hasilnya akan seperti ini. Dikalikan -1 semuanya ya. Dari yang sini semuanya, dari sini minus semuanya. Semua jadi minus. Semua jadi minus ya. Kayak gitu. Ini untuk tahap pertama, untuk maksimisasi. Selanjutnya ada langkah berikutnya nih. Kita tinggal melakukan aja angka yang sama seperti yang kita lakukan pada minimalisasi. Setelah diminkan semuanya sama, yaitu pengurangan per baris. PT Surya ini, jadi dikurangi per barisnya gimana? Dilihat di sini ya, dari data awal tadi kita punya pada tabel 8.31, dilihat pada K1-nya, pada baris K1 dilihat semuanya. Oh, yang paling kecil minusnya berapa? Ayo. Di sini jangan sampai kelihatan ya. Kalau teman-teman kira-kira nanti waktu ujian ngerjain cepet-cepet gitu, oh yang paling kecil 20. Kenapa 20? Tunggu dulu. Ini minus ya, teman-teman ya. Di sini minus. Jadi minus otomatis yang paling kecil adalah -25. Nah, bukan -20. Jadi mungkin angkanya paling gede sebenarnya. 25, tapi teman-teman karena teman-teman nggak ngeliat minusnya, teman-teman mikir 25 ini yang paling gede.